Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 16 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Materai di Hatimu. Materai di Hatimu. Firman Tuhan terambil dalam Kidung Agung pasal 8 ayat ke-6 sampai dengan ke-7. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta bendanya, rumahnya untuk cinta, namun dia pasti dihina. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang kekuatan daripada cinta. Bagaimana tatkala cinta dan kasih yang berasal dari Tuhan itu termaterai di hati kami, maka itu sudah menyatu secara total tanpa terpisah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa korelasi antara cinta, kasih, dan materai? Kita melihat bagaimana orang bisa mencintai, bagaimana orang mengasihi, kemudian dikaitkan dengan materai yang ada di hatimu. Materai adalah sebuah ikatan, perjanjian yang tatkala sudah dibuat tidak boleh kemudian dicemari, tidak boleh kemudian diingkari, apalagi kemudian diputus di tengah jalan. Materai adalah sebuah perjanjian. Apa yang tercantum di sana, apa yang sudah tercatat di sana, apa yang sudah menjadi bentuk perjanjian, maka itu harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertulis. Itu yang disebut dengan materai. Sehingga kalau berbicara tentang cinta dan kasih yang digambarkan dalam Kidung Agung, itu termaterai di hatimu. Kalau hal itu terbersit di dalam kehidupan kita, kita memahami itu dilakukan sepenuhnya oleh Kristus sendiri. Kristus telah memateraikan dirinya sendiri di dalam hatinya. Materai yang diucapkan janjinya tidak kepada manusia, tetapi kepada dirinya sendiri. Sehingga tatkala Allah berjanji di dalam Kristus Yesus kepada dirinya sendiri, maka ucapannya adalah materai kepada dirinya sendiri. Tatkala Allah berkata, aku akan mencintai engkau, aku akan menyelamatkan engkau, aku akan memberikan semua yang terbaik buat engkau, ciptaanku yang sudah berpaling meninggalkan suaraku, kemudian tidak melaksanakan perintahku dan berdampak kepada kebinasaannya akan diterima oleh engkau. Aku akan memateraikan diriku sendiri dengan ucapanku sendiri, dengan janjiku sendiri, dengan tekadku sendiri, dengan cinta dan kasihku sendiri, bahwa aku akan kemudian menemuimu kembali, menyelamatkanmu kembali, dan menjadikan engkau sama seperti sebelum engkau terpisah daripada aku. Itu gambaran yang berbicara tentang materai di hatimu. Dan di dalam Kidung Agung memang digambarkan dengan gambaran ini seakan-akan sebuah hubungan relasi cinta antar manusia. Tetapi di sini sesungguhnya adalah ungkapan-ungkapan cinta Allah yang menggambarkan sedemikian dalamnya cinta Tuhan buat kita. Apa yang firman Tuhan katakan? Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Digambarkan cinta seperti apa? Yaitu seperti nyala api, kemudian seperti dunia orang mati. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Artinya orang itu akan mencintai, akan mengasihi kita yang diucapkan dan dijanjikannya sampai kematian menjemputnya. Bahkan setelah kematian pun cinta dan kasihnya tidak pernah terkubur. Dia akan tetap hidup di dalam diri orang yang sudah dicintai dan dikasihinya. Lalu dikatakan seperti nyala api. Kita tahu dengan jelas api di zaman terdahulu adalah faktor penting untuk kehidupan, untuk memasak, untuk memberikan kehangatan, untuk membunuh kuman, untuk membakar hal-hal yang bisa menjadikan sesuatu penyakit. Itu zaman terdahulu, itu lewat dibakar, lewat api. Sehingga kalau kita berbicara tentang cinta dan kasih yang termaterai di hatimu, artinya bahwa api itu adalah menghangatkan, api itu memberikan kehidupan, api itu juga membunuh berbagai macam penyakit. Di dalam kehidupan orang yang sudah mendapatkan menerima kasih dan cintanya Tuhan, dia akan menghangatkan orang lain, dia akan menghidupkan orang lain, dia akan membunuh berbagai macam penyakit. Hal-hal yang buruk itu kemudian terselesaikan oleh sebuah ketulusan. Bagaimana cinta Allah sudah termaterai di hati kita,
Dan kita dipanggil juga untuk memateraikan kasih Allah ini kepada orang-orang yang kita temui. Kita menjadi orang-orang yang berpengaruh kepada lingkungan hidup kita. Kita memiliki kasih Allah, kepedulian. Bagaimana kita berbagi hidup itu tanpa berhenti. Sampai mati menjemput kita. Kita memberikan kehangatan, kita memberikan penerangan. Kita kemudian membunuh berbagai macam kuman-kuman penyakit kehidupan. Sehingga orang yang ditemui oleh kita, yang berdekatan dengan kita, itu menjadikan hidupnya sehat. Sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat rohnya, sehat masa depannya. Bukan menimbulkan kehadiran kita menjadi sumber penyakit yang kemudian merugikan orang lain, mencelakakan orang lain. Kasih Allah, cinta Allah yang sudah termaterai di hati setiap kita masing-masing, itu harus terungkap kepada orang lain. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun semua orang bisa memberi segala harta bendanya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Apa hebatnya cinta dan kasih Allah yang kita perlu teladani. Firman Tuhan berkata, air yang banyak tak dapat memadamkannya, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Harta benda rumahnya pun juga tidak akan bisa membeli. Yang bernama apa? Yang bernama cinta dan kasih Allah. Yang setelah kita terima, kemudian kita rasakan bagaimana Allah menerima kita, bagaimana Allah mencintai kita, bagaimana Allah mengampuni kita, bagaimana Allah tidak pernah menghitung segala pelanggaran yang kita buat. Setelah kita datang di hadapan Tuhan mengaku segala salah dan dosa setiap kita masing-masing. Bagaimana tugas kita adalah kemudian melakukan perubahan hidup yang semakin baik. Tidak menjadi sumber penyakit, tetapi menjadi sumber penerang. Seperti air yang mengalir, yang memberikan kesejukan. Kehidupan kita bukan menjadi sampah. Kemanapun kita berada, kita menjadi sampah yang mengotori rumah tangga orang lain, yang mengotori kehidupan orang lain, yang membawa penyakit buat orang lain. Itu adalah gambaran sampah. Sampah itu adalah sesuatu yang sudah busuk dan penuh dengan penyakit. Sahabat, seperjalanan kita dipanggil seperti sungai yang mengalir. Kita dipanggil seperti api yang menghangatkan, api yang menghidupkan, api yang menerangi, sungai yang memberikan kesejukan, sungai juga yang membersihkan seluruh bagian-bagian kehidupan kita yang kotor. Gambaran yang sangat luar biasa. Tatkala kasih dan cinta Allah sudah termaterai di dalam hatimu, maka materai itu tidak akan dicabut. Allah mencintai dan mengasihi kita, tidak pernah akan dicabut. Kalau itu sudah menjadikan satu contoh yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, bukankah kita dipanggil melakukan perkara yang sama? Kita memateraikan cinta dan kasihnya Allah kepada orang lain dengan melalui tahapan bahwa kita sendiri menghayati cinta itu, kita sendiri melakukan kasih itu, dan kasih Allah juga kita wujudkan. Sehingga kita menjadi air sungai, sehingga kita menjadi api yang menyala, dan kita bukan menjadi sampah, dan kita bukan menjadi penyakit. Kemanapun kita pergi, kita membawa kasih dan cinta Tuhan yang termaterai di dalam diri setiap orang yang kita temui. Mari sahabat seperjalanan, jadilah air sungai, jadilah api yang menghangatkan, jangan menjadi sampah, apalagi menjadi penyakit yang merugikan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Terima kasih buat cinta dan kasih-Mu yang termaterai di hati kami, dan kami dipanggil untuk memberitakan kasih Allah kepada yang lain. Hamba-Mu berdoa bagi yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.